Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bom. Baile de shortinho pra exibir o bom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Fadila ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang proses pengacara. Proses pengecoran. Proses pengecoran atau casting adalah proses manufaktur di mana logam cair dituangkan atau ditekan ke dalam cetakan dan kemudian dibiarkan tersolidifikasi sehingga didapatkan produk yang sesuai dengan cetakannya. Pengecoran merupakan proses tertua yang dikenal manusia dalam pembuatan benda logam. Telah ditemukan produk pengecoran disebut coran atau benda cor yang berasal dari tahun 2000 BC. Proses pengecoran. Proses pengecoran dapat dibedakan menjadi proses pengecoran dan proses pencetakan. Pada proses pengecoran, tidak digunakan tekanan sewaktu mengisi rongga cetakan. Sehingga pada proses pencetakan, logam cair ditekan agar mengisi rongga cetakan. Pada proses pencetakan decasting, cetakan dibuat dari logam. Pada proses pengecoran, cetakan umumnya dibuat dari pasir, tetapi ada juga yang dari plester, lempung, keramik, atau bahan tahan api lainnya. Proses pengecoran. Proses pengecoran meliputi pertama, pembuatan cetakan, kedua, persiapan dan peleburan logam, ketiga, penuangan logam cair ke dalam cetakan, keempat, pembersihan benda cor, kelima, proses daur ulang pasir cetakan. Pola. 2. Cara pengecoran dengan menggunakan cetakan pasir berdasarkan pola atau pattern yang digunakan. Yang pertama, pola yang dapat digunakan berulang-ulang, dan yang kedua adalah pola sekali pakai. Kita bisa melihat di sini ada contoh pola sekali pakai. Kedua, klasifikasi cetakan. Klasifikasi cetakan berdasarkan bahan yang digunakan. Yang pertama adalah cetakan pasir basah atau green sand mold. Cetakan dibuat dari pasir cetakan basah. Kedua, cetakan kulit kering atau skin dried mold. Pasir di sekitar pola setebal 10 mm dicampur dengan pengikat sehingga bila pasir mengering terbentuk permukaan yang keras. Bagian lainnya terdiri dari pasir basah biasa. Seluruh cetakan dibuat dari pasir basah, kemudian permukaan yang bersinggungan dengan pola disemprot atau dilapisi bahan yang mengeras bila dipanaskan. Pelapisnya antara lain minyak cat, molas, sagu. Permukaan harus dikeringkan dengan hembusan udara atau pemanasan. Ketiga, klasifikasi cetakan. Cetakan pasir kering atau dry sand mold. Cetakan dibuat dari pasir yang kasar dengan bahan pengikat. Cetakan terbuat dari logam. Cetakan tidak menyusut ketika kena panas dan bebas dari gelembung udara. Banyak digunakan di pengecoran baja. 4. Ada cetakan lempung atau loam mold. Untuk benda cor yang besar, kerangka cetakan terdiri dari batu bata atau besi yang dilapisi dengan lempung, kemudian diperhalus permukaannya. Cetakan kemudian dikeringkan agar kuat menahan beban logam cair. Jarang digunakan karena pembuatan cetakan memerlukan waktu yang lama. 5. Cetakan furon atau furon mold. Pasir kering dicampurkan dengan asam fosfor, pemercepat dan resin furan. Keenam, cetakan CO2. Pasir dicampur dengan natrium silikat dan kemudian dialirkan gas CO2. Digunakan untuk pengecoran benda yang rumit, dapat menghasilkan permukaan yang licin. Ketujuh, cetakan logam. Digunakan pada proses cetakan decasting, logam dengan suhu cair rendah. Coran yang dihasilkan mempunyai bentuk yang tepat dengan permukaan yang licin, sehingga pekerjaan pemisahan berkurang. 8. Cetakan khusus. Cetakan dibuat dari plastik, kayu, kertas, semen, plester, dan karet.
Proses pembuat cetakan. Yang pertama adalah pembuatan cetakan di meja atau bench molding yang digunakan untuk benda cor yang kecil. Yang kedua, pembuatan cetakan di lantai, floor molding, yang digunakan untuk benda cor berukuran sedang dan besar. Tiga, pembuatan cetakan sumuran atau pit molding untuk benda cor yang berukuran sangat besar. Empat, pembuatan cetakan dengan mesin atau machine molding, lebih efisien dibandingkan dengan pembuatan tangan karena dapat meningkatkan efisiensi. Pembuatan cetakan. Cetakan dibuat dalam rangka cetak flash yang terdiri dari dua bagian. Bagian atas disebut cup dan bagian bawah disebut draft. Kotak cetakan bagian tengah disebut dengan cek. Kedua bagian kotak cetakan disatukan dengan pin. Bisa dilihat contohnya pada gambar tersebut. Cetakan pola sekali pakai. Digunakan pasir basah, pola dari polistireen atau styrofoam, dan akan menguap ketika logam cair mengisi rongga cetakan. Keuntungannya, untuk mengecor benda dalam jumlah kecil, tidak memerlukan pemisahan lagi, menghemat bahan coran, permukaan mulus, tidak diperlukan inti, pengecoran jauh lebih sederhana. Kerugiannya yang pertama, pola rusak sewaktu dilakukan pengecoran. Yang kedua, pola lebih mudah rusak. Pada pembuatan pola tidak dapat digunakan mesin mekanik. Sistem saluran masuk. Sistem saluran masuk atau gating system untuk mengalirkan logam cair ke dalam rongga cetakan terdiri dari cawan tuang, pouring cap, saluran turun atau screw, pengalir runner, dan saluran masuk gate. Cawang tuang untuk memudahkan penuangan dan untuk mencegah masuknya retakan ke dalam cetakan. Penambah atau riser untuk cadangan logam cair seandainya terjadi penyusutan. Saluran penyaring untuk mencegah masuknya terak ke dalam saluran turun kedua. Penambah buntu ditempatkan langsung di atas saluran masuk logam cair ke dalam rongga cetakan agar mudah memasukkan rongga cetakan apabila diperlukan. Penyusutan. Penyusutan terjadi bila logam membeku dan apabila solidifikasi tidak diatur dengan baik. Akan terjadi rongga penyusutan. Umumnya rongga penyusutan terjadi di daerah di mana terjadi pembekuan logam cair paling akhir atau daerah yang paling tinggi suhunya. Pasir. Pasir silika SiO2. Tahan suhu tinggi tanpa terurai, murah, butirannya mempunyai bermacam tingkat kebesaran dan bentuk, namun angka muainya tinggi, cenderung untuk melekat menjadi satu dengan logam. Kandungan debu tinggi sehingga berbahaya untuk kesehatan. Pasir cetak alam banyak mengandung bahan organik sehingga kurang baik untuk penggunaan pada suhu tinggi. Pasir cetak buatan, pasir silika murni dicampur dengan air dan bahan pengikat yaitu lempung, kaolin lilit, dan bentonit. Untuk cetakan yang kecil dan rumit digunakan pasir halus, sedangkan benda coran yang besar digunakan pasir cetakan yang keras, yang kasar untuk memudahkan pelepasan gas. Pengujian pasir. Sifat pasir cetak dapat berubah akibat tercampur kotoran atau keareaan pengaruh suhu tinggi, sehingga perlu diuji secara berkala untuk mengetahui sifat-sifatnya. Pengujian pasir untuk menentukan sifat pasir. Yang pertama, permeabilitas. Porositas pasir memungkinkan pelepasan gas dan uap yang terbentuk dalam cetakan. Permeabilitas tergantung pada bentuk butiran, kehalusan, tingkat pemantapan, kadar air, dan jumlah unsur pengikat. Kedua, kekuatan. Pasir harus memiliki gaya kohesi, kadar air dan lempung mempengaruhi sifat kohesi. Pengujian tekan, tarik, geser, dan pengukuran kadar air, lempung. Tiga, ketahanan terhadap suhu tinggi. Pasir harus tahan suhu tinggi tanpa melebur. 4. Ukuran dan bentuk butiran. Ukuran pasir harus sesuai dengan sifat permukaan yang dihasilkan. Butiran harus berbentuk tidak teratur sehingga mempunyai kekuatan ikatan yang cukup. Dilakukan analisa yang layak untuk menentukan persentase distribusi ukuran butiran pasir.
Bisa dilihat ini ada pengujian pasir. Inti. Inti digunakan bila dalam suatu cetakan perlu dibuat rongga atau lubang. Jenis inti yang pertama adalah jenis pasir basah, merupakan bagian dari pola dan terbuat dari bahan yang sama dengan cetakan. Yang kedua, inti pasir kering, dibuat terpisah dan dipasang setelah pola dikeluarkan sebelum cetakan ditutup. Ini bisa dilihat ini adalah unit pengecoran. Dan bisa dilihat juga ini adalah peralatan untuk membuat cetakan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.